saya kayak inget kayak saya pernah lihat juga di mana gitu ya. Tapi pikiran saya sih langsung kontak ke Pulau Karimata, tempat kejadian pesawat Arasia jatuh. Pas itu ABK ngomong, katanya Kong ngebantu saya kali yang nggak tega ya. Itu orang Indramayu juga bang. Kong udahlah Kong, daripada di kapal takut kenapa-napa. Masih sama bang, pikiran mereka tuh takut saya mati di kapal. Karena yang ditakutin sama ABK saya lewat bang. Lewat dalam artian? Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Bang Krisnadi. Waduh, ini dia nih. Yang mungkin teman-teman semua udah nonton lah yang video yang tentang ABK kapal itu bang ya? Iya. Yang di Kepulauan Kalimantan selama 3 bulan ya? Benar. 3 bulan yang dimana saat itu ada ABK dari kapal yang satunya yang meninggal, dan itu kita tidak tahu secara misterius lah bang ya. Nah, dan sebelumnya gimana bang kabar ini bang? Alhamdulillah baik. Baik bang ya, alhamdulillah. Salam untuk si Al dan juga istri walaupun keluarga di rumah nih bang ya, itu di Indramayu itu. Dan terima kasih banyak lagi nih bang, udah jauh-jauh dari Indramayu lagi, meluangkan waktunya dari kesibukan suatu pekerjaan di Indramayu bang ya. Makasih banget lagi, dan makasih lagi udah dibawain kerang. Kerang itu kesukaan gue bang. Iya. Serius, kerang hijau itu kerang hijau, kerang darah. Kalau kerang yang gede apa tuh namanya? Kerang kampak. Panjang-panjang. Kampak ada. Kerang kampak kita namanya. Bambu ya? Iya benar. Ada tuh ya. Ada kan bambu. yang putih itu tuh, itu kesukaan gue sih emang. Kalau kerang, semua jenis kerang itu. Tadi dia tuh mau bawa kepiting katanya. Oke bang. Kalau video pertama itu kan tentang ya ABK bang ya. ABK saat itu kan di tahun 2020. Dan memutuskan untuk tidak berlayar lagi nih ya. Iya, atau bisa dikatakan pensiun lah gitu kan. Nah, pada video kali ini Bang Krisnadi ini ingin menceritakan pengalamannya saat jadi ABK lagi di tahun yang sama atau tahun yang berbeda nih bang? Beda, 2017. Oh, pertama kali saya jadi ABK. Oh, justru yang 2020 tuh yang terakhir kali. Ini yang pertama dan kali. Ini yang pertama kali. Nah, saya jadi. Kalau boleh tahu bang, itu berlayar di perairan mana tuh? Pontianak bang. Oh, Pontianak. Dekat Pontianak tapi di pulaunya itu Pulau Karimata kalau nggak salah ya. Karimata? Iya, nama pulaunya. Oke, itu berapa lama lagi bang di situ tuh? Saya nggak nyampe finish sih bang, karena ada hambatan, saya sakit waktu itu. Sakit yang benar-benar saya udah nggak kuat banget gitu, sampai saya dipulangin ke darat. Kurang lebih hampir 2 bulan gitu. 2 bulan? Iya saya. Nah, kalau misalnya jadi ABK bang, minimal tuh berapa bulan sih bang di laut itu tuh? Minim sih kontrak 3 bulan. 3 bulan? Iya. Dan itu biasanya semua kapal pun minimalnya 3 bulan? 3 bulan. Paling lama bang? 120 hari, 4 bulan. Oh, 4 bulan tuh? Itu untuk yang Kalimantan ya, wilayah Kalimantan. Wilayah gitu. Kalimantan 4 bulan? Iya. Oke. Bang, kalau boleh tahu lagi nih, intinya tuh kejadian saat pertama kali jadi ABK ya, di tahun 2017 itu ngalamin kejadian apa itu bang? Ya saya sih nganggapnya nggak terlalu itu juga ya, cuma saya sakit itu diponisnya sakitnya non medis bang, bisa dibilang katanya sih guna-guna lah atau apa itu, saya nggak tahu lah, wallahu alam aja. Oke, berarti dan saat ke mana, Pontianak ya? Pontianak. Pontianak itu bukan nama psikolog dan nama si babe, beda lagi. Sendiri Dari iya, kampung sendiri. Indramayu itu sendiri? Dari Dadap bang. Oh dari Dadap, dari Parian lagi gitu kan? Berarti nggak ada orang Parian itu tuh? Nggak ada, maksudnya ada orang Indramayu juga tapi bukan Parian. Tapi bukan satu kampung sama Krisnadi gitu ya? Bang. Oke, mungkin teman-teman semua udah penasaran nih bang, ada apakah di balik kisah abang nih ketika saat itu pertama kali menjadi ABK kapal gitu bang ya? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya.
Ngopi Horor segera dimulai. Siga. Dulu saya sebelum berangkat jadi ABK nih bang ya, sebelum kerja di ABK, sebelumnya saya nelayan juga bang, di Dadap, tepatnya Dadap Kabupaten Tangerang, ikut Om. Jadi dari dulu tuh saya emang putus sekolah bang, jadi saya tuh bantuin Om aja gitu kerja jadi nelayan di Dadap. Tapi penghasilan nelayan itu waktu itu tuh nggak seberapa bang, jadi cukup buat jajan-jajan aja gitu ya. Kebetulan teman-teman saya tuh pada dibeliin motor sama keluarganya gitu ya. Saya iri nih, rasa pengen gitu ya, pengen punya motor juga waktu itu. Tapi gimana gitu kan, hasil dari nelayan saya aja cuma cukup buat jajan doang. Akhirnya waktu itu, jadi depan rumah Om saya tuh ada balai. Di situ ada orang-orang Indramayu gitu pada ngobrol. Di situ ada yang ngebahas soal ABK bang. Katanya si ini nih katanya baru pulang nih kemarin, alhamdulillah hasil katanya. Pulang bawa duit katanya. Emang cuminya juga lagi rame nih, saya ngedengarkan. Itu umur saya tuh baru 16 tahun bang. Akhirnya saya tanya, Kang, emang kalau mau kerja jadi di kapal cumi itu persyaratannya apa aja? KTP doang sama kakak kata dia. No, buruan berangkat. Kalau mau berangkat mah katanya mumpung lagi rame. Emang bener Kang? Iya. Kalau mau berangkat ayo ntar gua nganterin kata dia. Mau dianterin sama dia. Saya izin tuh sama Om saya. Ang, mau ikut di kapal cumi aja lah, boleh nggak? Dilarang tuh saya katanya. Jangan kata dia. Udah di sini aja dulu, ini masih kecil ya waktu itu saya bang. Cuma saya tuh orangnya tuh apa sih ya namanya, kalau saya mau itu tuh nggak ada yang bisa ngalang-ngalangin saya bang. Harus gitu ya? Gitu ya. Akhirnya saya ngelak, kata saya nggak apa-apa karena saya ada pengenan buat beli motor gitu bang. Kata Om saya, susah sih lu mah Jawa kata dia begitu tuh. Iya. Abis izin sama Om saya nelpon ke mama saya pakai HP Om saya. Mi, mau minta izin mau berangkat jadi ABK kapal cumi, diizinin enggak? Wah sempat dilarang tuh, saya diomel-omelin gini gitu, tapi saya kekeh bang. Saya tetap selesai telepon mati, saya ke orang tadi lagi. Udah besok berangkat, besok siang singkat cerita saya ke Indramayu bang, ke Parean gitu, ke rumah tekongnya. Tapi nyampe rumah tekong itu saya ditanya-tanya, waktu itu saya belum punya KTP bang, saya cuma punya kakak ya. Berhubung saya orangnya kekeh gitu ya, gimana caranya saya harus ikut nih. Kong minta tolong Kong, gimana caranya saya biar bisa ikut jadi dikerja di kapal cumi gitu ya. Akhirnya tekong itu kasihan bang, lihat saya dibantu lah tuh. Saya cuma ngasih kakak, kalau untuk soal KTP dia yang handle. Katanya sih minta surat keterangan apa tuh gitu di kelurahan agar saya bisa ikut. Nah udah di gitu kata dia, benar mau ikut. Nih kata dia, ini sih mah gajian ya. Bagi hasil kata dia. Bagi hasil tuh kata dia uang jajannya nggak terlalu banyak. Jadi saya waktu itu dikasih 2,5 juta bang. Buat jajan aja gitu. Jajan aja. Itu bukan kasbonan tuh. Itu bukan, beda. Beda. Itu uang jajan aja tuh. Akhirnya saya flashback ke yang lagi di Dadap tuh, orang ngobrol bawa duit sekian. Kata saya, wah berarti bener nih. Hati saya yakin banget tuh bang. Wah berarti bener nih, ini belum apa-apa aja dikasih duit kan. Jadi saya berpikir ke situ, pulang pasti bawa duit lebih banyak. Jadi yang tadinya saya ada tujuan bawa beli motor ya, malah duit 2,5 juta itu saya beliin HP buat adik saya. Saya mikirnya pulang nih saya pasti bawa duit lagi nih. Nah udah singkat cerita saya ke Muarangke bang, sama rombongan lain, tapi bukan dari Parean, nggak tahu itu dari mana-mana, naik travel. Siang nyampe Muarangke tuh saya 10 orang tuh bang. Nah pas sorenya kita di kapal itu ada lagi datang 2 orang. Itu saya nggak tahu dia
asal mana dari mananya saya nggak tahu. Nggak taunya mah dia salah satu ABK dari kapal kita juga. Oke. Tapi nggak tahu itu dia Dari orang mana mananya gitu ya. Iya. Karena nggak barengan sama mobil kita kan. Dia datang, kata saya, oh berarti 12 orang kali ini berangkatnya. Saya kan, emang itu tuh orangnya tuh itu juga bang, dibilang apa ya, dusun gitu ya. Jadi tuh dia nggak mau nanya kalau nggak ditanya. Oke. Iya gitu. Saya diem aja lah udah. Di situ saya sendiri juga kan bang. Saya lebih banyak diem jadinya, masih kecil juga saya. Udah tuh besok paginya singkat cerita kita bawain apa sih, beras, minyak sayur, ngisi air buat kebutuhan kita di laut kan, makan makanan gini-gini. Saya seneng banget tuh bang. Wih kata saya, gemuk nih di laut nih kan. Pasti Makanan banyak banget gitu ya, beras, semua makanan apa aja ada gitu ya, sayur-sayuran, ayam. Nah udah hati saya seneng bang tuh, kata saya seneng saya nih, pasti saya betah nih kerja di laut. Saya cerita itu semua udah naik, kata Tekong malam kapal berangkat katanya, paling abis maghrib kalau nggak abis isya. Nah singkat cerita malam berangkat nih bang kapal itu berangkat, nyampe Pulau Damar biasa ban kita taikin ke kapal biar air nggak masuk. Singkat cerita perjalanan ke Pontianak itu butuh waktu 4 hari kalau enggak 5 hari gitu bang. Lebih jauh ini ya? Itu tergantung, iya ini Pontianak, Iya. tepatnya di Pulau Karimata. Di Kepulauan Karimata itu butuh waktu 4 hari sampai 5 hari bang, tergantung kecepatan kapalnya. Saya di situ disuruh bawa kapal, cuma berhubung saya pertama kali ke laut ya, saya bukan nggak mau sih, saya jujur nggak bisa gimana caranya gini-gini kan. Akhirnya salah satu ABK ada yang inisiatif buat bantuin saya bang. Saya diajarin tuh bawa kapal begini ya. Kata saya kok makin ke tengah makin mencengkam aja gitu ya suasananya. Itu posisi lampu kapal mati bang, gelap gitu. Posisi laut gelap juga. Jadi kata saya, yang tadinya saya itu agak sedikit ngedon juga bang, tapi berhubung sebelumnya saya kerja di laut gitu kan, hati saya yakin lah saya pasti bisa nih kerja di laut. Udah singkat cerita tuh nyampe bang di Pulau Karimata, Kepulauan Karimata gitu ya, di Pontianak. Nah kapal itu buka lewang, kita siap-siapin pancingan. Kebetulan waktu itu saya bawa pancingan kan sedikit bang ya, jadi saya kasbon lagi sama Tekong. Jadi Tekong tuh dia dari darat tuh bawa pancingan banyak bang, untuk di utang-utangin ke ABK kalau ada yang habis pancingannya. Nah pancingan saya kurang lengkap, jadi saya ngutang ke Tekong gitu kan, saya siap-siapin. Ada ABK yang 2 orang datang itu tuh bang, saya nggak tahu namanya bang, saya nggak tahu namanya. Dia sinis ngeliat saya, maksudnya mungkin pikiran dia saya terlalu dimanjain kali ya, saya anak baru di situ. Tapi saya kasbon langsung dikasih aja pancingan itu. Biasanya tuh kalau ABK tuh bang, kalau mau minta pancingan ke Tekong pasti ada aja gitu omongan sedikit banyak yang gak enak gitu. Tapi saya langsung dikasih, alhamdulillah. Saya nggak mikirin dia sinis ke saya gimana, saya nggak mikirin. Yang penting saya di situ kerjakan. Saya posisi saya mancing tuh di tengah bang, di tengah kapal. Nah si ABK yang 2 ini di samping saya, di lebih belakang lagi, dekat kamar mesin. Nah terus pas malam itu tuh mancing malam pertama itu arusnya kenceng bang, ombaknya kenceng gitu ya. Jadi saya mancing kan belum terlalu bisa bang ya. Saya mancing tuh bener-bener nggak ada yang ngajarin tuh bang awalnya. Saya cuma asal aja gimana, saya rasa sendiri. Nggak sengaja senar saya nyangkut bang ke ABK yang 2 itu, salah satu ABK yang dari itu kan. Senar saya nyangkut, dia marah begini-begini. Akhirnya saya inisiatif buat gantiin pancingan dia. Mulai dari itu dia lebih sinis lagi ke saya bang. Salah saya apa, kata saya diem aja. Udah saya mancing lagi biasa aja. Cuma di kapal itu bang, ABK itu tuh banyak yang ABK yang 2 ini nih banyak yang gak suka di kapal itu. Jadi tuh saya tuh di kapal itu alhamdulillah banyak yang ngobrol gitu sama saya, banyak yang ngajarin saya, alhamdulillahnya. Tapi ke ABK yang 2 itu tuh mungkin karena ABK itunya juga nggak mau nanya ya, jadi orang juga sungkan buat nanyanya gitu ya bang ya. Jadi dia tuh kayak nggak punya temen bang di kapal itu. Tapi dia ngerasa kalau dia tuh nggak ditanya gara-gara saya bang. Ya pokoknya ABK itu tuh nggak seneng aja ke saya. Iya. Saya Tapi pribadi tahu, ya. Pribadi tuh. Nggak seneng. Pokoknya kalau mau tidur apapun, kalau di kamar gitu, kalau ngeliat saya tuh kayak orang benci aja gitu bang. Saya juga nggak ngerti dia kenapa ya. Cuma saya nggak terlalu mikirin. Nah besok malamnya mancing biasa-biasa aja bang ya. Pendapat saya juga nggak seberapa gitu, karena masih belajar.
Singkat cerita, itu ada pengarak bang. Di pulau itu, di Kepulauan Karimata itu ada pengarak. Pengarak tuh angin tuh, yang angin kenceng banget dari jauh tuh kelihatan. Kayak puting beliung. Nah bener. Kayak gitu ya? Iya. Nah dibarengin sama kalau kita nyebut tuh pusar air tuh bang. Pusar air, jadi air tuh nyedot ke dalam. Jadi pas posisi kapal kita kan begini, ombak tuh dari sini bang. Jadi begitu jangkar nahan kapal kan, kapal makin terhantam sama ombak ya. Jadi posisi kapal itu udah keombang-ambing bang ya. Di situ kan sebelumnya saya udah ada pengalaman di laut, gitu kan, di Dadap lagi jadi nelayan. Saya refleks ke kamar mesin ngambil golok bang. Itu posisi kapal kita udah keombang-ambing banget, dihantam sama ombak itu kan. Itu namanya ombaknya ombak tarung bang. Belum tahu ombak tarung. Jadi ombak tarung tuh dari kiri ombak, dari kanan ombak, ngadu. Oh jadi tarung gitu, ngadu gitu bang, ke arah kapal. Ke arah kapal. Kapal tuh udah kalang kabut, ditambah kesangkut sama jangkar kan. Jadi kapal itu makin itu aja kan. Saya ngambil golok di kamar mesin. Saya ngambil golok, ngambil plastik. Saya isi angin plastiknya, saya ikat pakai tali kecil ya. Saya bacok tali jangkarnya, saya putusin. Saya ikat tali jangkarnya pakai plastik itu tuh yang udah diisi angin. Saya buang. Terus kapal nganyut. Tapi seenggaknya kapal nganyut pun nggak ngantem ombak bang. Jadi dia malah ngikutin ombak kayak jadinya ya. Iya, jadi nggak kombang-ambing kayak tadi. Nah jangkar itu saya tinggal. Jangkar tuh nganyut tapi ada plastik yang saya isi angin buat tanda gitu bang. Akhirnya di situ kapal saya nurunin parasut. Parasut itu kalau di sini tuh balon udara bang. Balon udara gede gitu ya. Tapi dia ituinnya di dalam air bang. Biar apa? Biar nahan kapal. Oh, nahan kapal. Buat untuk pengganti jangkar nih. Kan jangkar kita tinggal. Kita pakai parasut. Parasut tuh bentuknya balon udara, tapi dia buat di dalam air. Jadi kapal itu ketahan sama balon udara itu. Singkat cerita, nggak sengaja mesin saya rusak juga bang, gara-gara kehantam ombak itu tuh. Jadi kita nggak mancing nih, jadi cuma lampu doang nyala. Kapal udah ngayunin aja. Diayun sama gitu ya? Iya. Tekong saya ngontek ke teman rekan kapal ya kan. Nih ada nih yang mau bantuin, kata dia, bisa benerin mesin. Tapi posisinya di dekat Pulau Sampit. Jadi lumayan jauh tuh bang dari jarak kita. Posisi kapal itu nggak nyala juga kan. Jadi saya sempat 2 hari tuh nggak kerja tuh bang, gara-gara mesinnya mati. Nah singkat cerita, kapal yang ono yang ngedeketin saya. KKM-nya bisa tuh ngebenerin mesin saya nyala. Saya singkat cerita mesin nyala, ngedeketin jangkar saya lagi yang tadi tuh. Kan ada tandanya plastik yang ngapung gitu ya. Nah pas dari situ jangkar itu ketemu, si Tekong ini kayak itu ke saya bang. Gimana sih ya? Kayak, wih nih anak baru pertama kali ke laut, tapi ada gitu ya inisiatif buat langsung gercep gerakan saya bang. Oh jadi kayak respect gitu respect, bener. Maksudnya tuh kok bisa langsung dapat pemikiran motong jangkar begitu gitu kan ya. Karena sebelumnya kan saya pernah ke laut, jadi sedikit banyaknya saya tahu tentang laut. Nah ABK itu makin gak seneng aja bang saya bang. Yang 2 orang itu makin sinis banget ngeliatin saya juga, kayak ngeliatin apa ya, najis gitu ya, kalau gak suka gitu ya. Saya nggak mikir lagi, nggak banyak mikir, saya udah yang penting jangkar saya ketemu, mesin saya nyala. Nah dikasih tahu sama Tekong yang itu tuh, apa sih namanya, Tekong yang kapal satunya, lagi lu berani-beranian kata dia buang jangkar di sini. Udah tahu di sini tuh 2014 bekas ada pesawat Arasia jatuh kata dia. 2014 tuh pesawat Arasia jatuh di situ bang. Tepatnya di saya buang jangkar itu. Di dekat Kepulauan Karimata ya, kurang lebihnya di situlah. Tapi kata Tekong yang satunya di situ katanya. Pak Tes itu saya ngeliat malam itu tuh, yang ngeliat ombak gede, ada pusar air bang, itu gede banget. Bayangin nggak kalau kapal saya masuk ke pusar air itu kan? Nyedot tuh. Waduh, kata saya, wah semoga aja Tekong geser nih, nggak di sini lagi kan, saya ngedengar begitu. Alhamdulillah Tekong saya nurut bang, geser ke Pulau Sampit itu di Kalimantan. Ke Pulau Sampit di Kalimantan, kita biasanya buat pulau itu pembuang, pulau pembuang. Nah di situ ada sinyal bang. Semua ABK tuh pada nelpon ngabarin keluarganya. Di situ saya nggak punya HP. Jadi saya diem aja. Mau mancing gimana kan, posisi lagi di pinggir. Ya. Jadi tuh di dekat pulau itu saya nggak sengaja ngeliat pas maghrib ya, si ABK yang 2 itu. Tapi di salah satu dari dia tuh pas maghrib saya naik ke kamar, dia posisi sendirian di kamar. Saya nggak sengaja ngeliat dia lagi sila bang, lagi begini.
saya nggak mau ngeganggu dia ya, akhirnya saya turun aja. Tapi saya agak serem juga kan lihat orang begitu ya. Saya tanya ke salah satu ABK, Kang, itu sebenarnya dia berdua dari mana sih? Oh kayaknya orangnya juga gimana yang nggak enak gitu, yang nggak bergaul. Udah gitu tadi saya nggak sengaja ngeliat dia lagi begini bang. Apa? Salah satu ABK katanya ada yang tahu dia tuh orang Sumatera bang. Intinya dari salah satu daerah situ Sumatera ya. Untuk kotanya saya nggak bisa nyebutin. Kata saya, wow pantesan serem juga ya. Udah gitu orangnya juga ngomongnya gitu, cara ngomongnya kasar lah bang ya. Jadi dari pas kejadian malam itu di Pulau Sampit itu pas ke tengah lagi tuh saya bang mau kerja lagi. Saya ngalamin sakit bang. Saya sakit. Jadi saya penghasilan belum seberapa itu bang. Saya sakit, badan saya panas banget. Dapat sehari saya benar-benar nggak bisa gerak sama sekali. Akhirnya kedua harinya badan saya tuh pada keluar bintik-bintik merah bang. Banyak banget full badan bintik-bintik merah gitu gede-gede. Saya pikir itu cacar bang. Akhirnya salah satu ABK ada yang ngomong ke Tekong, Kang, no keris kata dia sakit, kayaknya sih cacar. Ada obat nggak? Jadi di kapal itu ada obat. Saya dikasih obat seadanya aja bang, seadanya di kapal aja. Jadi saya tuh udah nggak mikir ini obat apa, saya minum aja bang, saya pengen sembuh. Tapi saya nggak sembuh juga, malah makin parah bang, makin parah. Bintik-bintiknya tuh makin gede, merah banget. Itu badan saya tuh bener-bener panas banget. Tapi alhamdulillah waktu itu saya masih bisa nahan selama 1-3 hari sakit itu. Akhirnya pas ketiga harinya, saya langsung ngomong sendiri ke Tekong. Tekong nyamperin saya di kamar kan. Itu saya nggak kerja tuh bang selama 3 hari tuh. Alhamdulillah Tekongnya baik banget bang, ngertiin gitu ya. Udah gitu posisi saya waktu itu masih kecil. Saya dimintain obat dari darat. Si Tekong itu ngontek ke darat. Kata dia kalau mau ke tengah nanti bawain obat ya, obat cacar. Karena saya kan ngomong ke Tekong mungkin cacar kali Kong. Singkat cerita 3 hari atau 4 harian tuh bang, saya kan masih sakit ya. Itu saya di kamar tidur aja, badan panas banget. Saya ngerenungin saya punya salah apa ya gitu ya. Saya belum ada curiga ke apa-apa tuh bang. Ini saya pikirnya pure penyakit. Saya punya salah apa ya? Apa gara-gara saya nggak diizinin sama mama saya gitu ya ke laut ya? Kan orang tua udah nggak ngizinin tapi saya tetap ke. Singkat cerita 3 hari kapal datang dari darat ngasih obat cacar lah intinya ya dari rumah sakit. Itu obat itu saya habisin bang, tapi saya nggak sembuh juga. Tetap nggak sembuh juga setelah obat itu habis. Hampir seminggu tuh saya sakit tuh bener-bener di kamar aja bang. Habis obat itu datang ya, udah saya minum udah habis, saya nggak sembuh juga. ABK itu naik bang. Itu keadaan malam tuh bang. Salah satu dari mereka naik, dari salah satu orang Sumatera itu ya naik. Itu posisi yang lain pada mancing semua. Dia ngeliat keadaan saya lagi ngerinti gitu ya apa. Jadi itu kayak senyum bang, senyum jahat gitu bang. Saya di situ sempat marah juga ya. Mungkin kalau saya sehat, udah saya lawan kali bang ya. Karena saya begitu ngerasa dihina banget bang. Saya lagi sakit saya digituin. Nah singkat cerita, obat itu habis saya nggak ada perubahan. Malah badan saya bener-bener makin panas banget. Panas-panasnya. Saya ngeluh ke Tekong, Kong, ini saya bener-bener udah nggak kuat lagi nih. Apa kita berobat aja kali ya ke darat? Tekong nggak tega mungkin lihat saya bang ya. Kita balik lagi ke Pulau Sampit bang. Kita berhenti dekat pulau itu, buang jangkar. Itu keadaan malam kita nyampe Pulau Sampit lagi. Besok paginya ada perahu kecil datang ngejemput saya sama Tekong. Akhirnya saya alhamdulillah dituntun saya sama Tekong. Ditaikin ke perahu kecil kita ke Pulau Sampit. Di salah satu pulau itu ada klinik bang. Saya dibawa ke klinik. Saya dibawa berobat tuh ya. Itu ABK ditinggal di kapal. Saya berdua aja sama Tekong ke klinik. Saya dibawa berobat. Akhirnya saya dikasih obat, pulang lagi ke kapal. Sore tuh ya. Jadi kita bermalam lagi di situ, saya minum obat. Tapi pas malam-malam itu tuh posisi lampu kapal tuh gelap banget. Gelap banget. Jadi saya tidur di kamar tuh cuma 2 atau 3 orang gitu ya. Kan karena gelap nggak tahu lah. Saya kan badan lagi panas begitu tidur nggak nyenyak bang ya. Pas malam-malam tahu jam 3 atau jam 2 lah itu ya. Jam 2 malam saya mendusin bang. Saya ngap gitu ya di dalam kamar mulu. Saya keluar dari pintu kamar, pintunya tuh kecil. Jadi saya cuma keluar kaki sama kepala doang tuh keluar duduk nongkrong di atas kamar gitu. Itu dari bawah tuh tempat koki masak bang. Nggak tahu saya halusinasi gitu ya, nggak tahu apa. Saya kayak ngeliat kepala tanpa badan bang.
hantu apa sih ya, dinamanya palasik atau kuyang gitu ya. Itu ya Allah, bener-bener saya kaget banget bang. Saya langsung refleks, gubrak, kepala saya kejedot di pintu kamar. Saya kalang kabut itu, saya kalang kabut. Saya masuk ke kamar, sampai beras aja, beras di karung ada di kamar itu ada beras. Saya tubruk, saya langsung beras itu jatuh, saya langsung tidur di atas beras itu bang. Saya pakai sarung aja cuman begini. Sampai pagi tuh saya nggak tidur bang, mikirin aja. Apa saya terang-terangan aja ke Tekong ya, habis ngeliat kejadian ini. Singkat cerita, itu udah pagi tuh bang ya. Saya berubah pikiran, saya nggak jadi ngomong ke Tekong. Saya juga nggak mau bang ngeganggu kerjaan dia kan udah jauh-jauh buat kerja. Akhirnya saya di situ ngebohongin diri bang, saya udah mendingan ngomongnya ke Tekong. Padahal saya benar-benar belum ada perubahan. Saya pagi-pagi itu mandi air hangat bang. Saya masih mikir kalau itu tuh cacar, gitu kan. Saya udah lumayan lama istirahat, saya mandi air hangat. Habis saya mandi air hangat itu badan agak seger. Saya ke Tekong, "Kong, ayolah mancing yuk ke tengah lagi." "Udah sembuh Kris, alhamdulillah udah mendingan." "Ya udah, ntar siangan dikit ya kita ke tengah lagi." Agak siangan dikit, udah kita ke tengah lagi bang, mancing lagi. Itu saya sekuat-kuatnya saya nahan badan saya masih mancing lagi. Nggak tahu dia bisik-bisik apa sama temennya tuh. Kan saya mancing dekat dia, nggak tahu kayak dia ada ngerencanain apa, tapi mata dia tuh saya paham banget bang kalau dia lagi ngomongin saya. Kita kan bisa itu ya bang ya, namanya orang ngomongin kita kan, betul. Kita tahu naluri kita lah manusia gitu. Saya liatin kok kayaknya lagi ngomongin saya gitu ya, sinis banget mukanya juga dia berdua. Saya bodo amat lah, yang penting saya di sini kerja mancing. Udah saya mancing aja bang, fokus hampir dari maghrib sampai pagi itu saya mancing, bener-bener nggak ada istirahat bang, nggak ada break. Itu posisinya lagi sakit. Itu ditambah tengah malam tuh hujan bang. Hujan, pas buang jaring itu badan saya benar-benar lagi sakit. Saya paksain buang jaring, saya ikut gitu ya, saya angkat-angkatin timah. Pas itu mancing lagi, saya fokus mancing, ditambah hujan gede banget. Semua ABK tuh neduh karena emang cuminya lagi jarang, jadi dia neduh. Tapi saya tetap fokus mancing aja bang. Saya mikirin ABK yang 2 tadi tuh, takutnya ada rencana jahat gitu kan. Amit-amit bang ya, di laut tuh kekerasan tuh bener-bener ada bang. Untuk kekerasan saya takutnya terjadi berantem atau gimana. Saya fokus kerja aja gitu ya. Saya sambil mikirin dia berdua tadi lagi ngomongin saya ada niat apa gitu. Saya sambil kerja itu bang, lagi-lagi pengarak datang. Pas saat hujan itu ya, pengarak datang. Saya masih kerja aja, pengarak datang. Jadi sebelum pengarak itu ngedekatin kita, Tekong punya antisipasi lah. Tarik jangkar gitu, buang pakai parasut aja, jadi kapal ngikutin ombak lagi. Di situ bang, saya posisi sakit, kerja saya tuh masih lumayan gesit bang. Di antara ABK yang 2 itu tuh, padahal saya nahan badan sekuat-kuatnya, saya nahan badan. Jadi Tekong juga nyeletuk bang, "Woi, no bantuin, masa kalah sama orang sakit?" Ngomong begitu, ngomong ke 2 orang ABK itu. Iya, mungkin pikiran dia berdua tuh saya cari muka bang. Padahal enggak, saya tuh gimana caranya saya nggak mikirin dia berdua terus tuh ada rencana jahat apa ke saya. Singkat cerita udah pagi tuh ya, kita mandi tuh di sana tuh dijatahin kan bang. Sama ya? Kayak gitu sama ya, 2 gayung kita dijatahin mandi. Pada saat itu saya mandi pakai air hangat lagi bang. Jadi mungkin kalau di laut tuh istimewa lah ya mandi pakai air hangat ya. Tapi saya sama sekali nggak ngerepotin orang, saya masak sendiri air hangatnya. Tapi dia berdua tuh ngeliat saya juga, wih istimewa amat gitu ya, mandi air hangat, nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang negor gitu. Tapi kan posisi saya emang saya pengen sembuh bang, saya sakit. Saya mandi air hangat, jadi benar-benar nggak pakai air asin saya mandi. Dalam hati saya, itu tuh dia selama di laut, dia tuh nggak pernah ngobrol sama ABK bang, nggak pernah bergaul gitu ya. Jadi di laut ada kebiasaan ABK tuh, ketika pagi kita ngerakit pancingan bareng gitu ya. Jadi sambil ngobrol, ngilangin hawa bosan. Tapi dia berdua tetap nggak ikut juga bang, tetap nggak gabung sama kita juga. Pas pagi tuh, pas malamnya singkat cerita ya, maghrib tuh mancing lagi. Lagi-lagi dia begitu lagi bang. Pas saya lagi mancing, saya ke kamar naik, dia lagi begini lagi. Di kamarnya? Di kamar itu, di kamar kita gitu. Iya, kamar itu ABK, iya. Iya. Dia lagi begini lagi. Kata saya langsung ingat lagi tuh, ya Allah, kata saya, jangan-jangan, astagfirullahaladzim, kata saya, amit-amit, jangan sampai ini bener aja bang,
saya badan panas lagi, bener-bener panas banget, sampai saya bener-bener nggak kuat bang ya. Saya bener-bener udah nggak kuat banget itu. Saya jangankan buat berdiri gitu ya, buat geser badan aja gitu, muter balik badan saya bener-bener udah nggak bisa. Itu saya bener-bener kayak orang lumpuh bang, badan saya bener-bener nggak bisa gerak banget. Di situ sempat heboh bang, heboh, ABK kaget semua, karena yang ditakutin sama ABK saya lewat bang. Lewat dalam artian? Mati. Sampai ABK tuh ngiranya saya tuh mau mati. Sampai Tekong pun panik, ini gimana enaknya Kris, mau pulang aja apa gimana, ngomong kata dia. Itu saya buat ngomong aja saya bener-bener nggak bisa bang. Nah tapi kan saya sadar ya, orang pada panik begitu di keramaian itu, saya nggak ngeliat dua orang itu bang. Kalau kita mikir sehatnya kan, kita kan satu kapal gitu ya, ada yang kejadian begitu. Kenapa nggak pasti iya kan, kepo lah kenapa ngapain? nih ya, kenapa Iya gitu betul. ya. Tapi itu dia berdua nggak ada bang. Berobat lagi ya Kris, berobat lagi kata Tekong ya kan. Saya bener-bener nggak bisa nyaut bang. Itu saya bener-bener panas banget badan saya. Tekong udah nggak banyak ngomong, kapal jalan lagi ke Pulau Sampit lagi bang. Singkat cerita nyampe Pulau Sampit itu malam bang, karena posisi saya udah bener-bener udah parah lah ya. Malam itu juga Tekong nelpon perahu kecil bang, buat ngebawa saya ke klinik. Itu Jemput lagi tuh? ngejemput lagi perahu kecil. Itu jam 9 malaman lah ya. Jadi kita tuh di Pulau Sampit pun kita nggak bener-bener di pinggir pulaunya bang, nggak naik ke pulau itu nggak. Jadi tuh pulau itu tuh cuma kelihatan aja sama kita nih, jaraknya mah masih lumayan jauh. Karena yang ditakutin tuh ABK pada kabur bang, kalau ngedekatin pulau gitu kan. Oke. Makanya kapal sengaja jauh dari pulau, biar ABK tuh nggak ada yang kabur. Makanya Tekong nelpon perahu kecil untuk ngejemput kita. Nah singkat cerita saya dijemput sama Tekong ke darat, ke Pulau Sampit itu ya, jam 9 malam. Itu tuh sempat lewatin jalan tuh kayak hutan-hutan begitu bang ya. Lagi-lagi saya kayak ngelihat hantu palasik itu bang, hantu kuyang itu. Saya kira batang pohon, awalnya karena hitam gitu nyaru ya. Tapi saya pas jelasan lihat tuh kayak ada usus-usus berantakannya gitu bang di bawah lehernya itu. Itu saya benar-benar kayak orang gimana ya? Kalau kita nyebut kayak orang ayan bang. Saya kejang-kejang pas saat itu. Pasti kaget banget lah. Kaget banget, posisi badan saya lagi sakit, saya kejang-kejang. Tekong kaget ngeliat saya begitu kan, saya digendong bang, breg begini sama Tekong, saya dibawa lari. Mungkin Tekong itu nyadar, saya yakin Tekong itu nyadar, saya sakit nih nggak wajar gitu ya. Tapi tetap di pulau itu adanya klinik, nggak ada kenalan orang-orang yang pintar, orang bisa gitu apa ya. Saya dibawa ke klinik, lagi-lagi saya dibilangnya alergi bang. Tetap alergi. Alergi katanya ini mah iya. Ini dikasih obat ini, saya minum itu obat, saya minum obat hampir kayak makan nasi bang, saya kunyah aja obat, udah bener, yang penting saya sembuh. Nah pas singkat cerita saya selesai berobat, saya pulang ke kapal lagi jam 12 malam. Nyampe kapal itu ya, pas saya naik sama kapal, ABK yang 2 orang itu udah nggak ada bang di kapal, udah nggak ada di kapal. Itu kalau buat berenang itu lumayan jauh jaraknya, kalau buat dijemput perahu kok yang lain gak ada yang tahu. Itu bener-bener nggak ada aja bang ABK yang 2 itu. Tapi tetap semua ABK mikirnya dia loncat ke air berenang, kabur gitu. Itu saya ditinggalin dia pun, saya harusnya kan dimusuhin sama dia kan, dia nggak ada di kapal itu saya seneng ya. Tapi saya malah sedih bang. Kenapa sedih? Nggak tahu dah, saya malah sedih. Dia berdua nggak ada. Saya mikirnya takutnya kenapa-napa bang. Soalnya kalau dijemput perahu otomatis ada yang tahu dong ABK. Tapi ini enggak. Semua di situ monisnya dia kabur bang dari kapal. Itu sempat heboh waktu itu. Ada ABK 2 orang kabur dari kapal ke pulau itu. Itu benar-benar saya nggak tahu datangnya dia asal usulnya dari mana. Perginya pun saya nggak tahu dia kemana. Tapi itu dia berdua tuh bisa banget gitu ya, datang berdua pergi berdua. Kayak sejoli gitu, klop ya gitu. Nah, singkat cerita sakit saya bukannya makin sembuh, makin parah bang. Habis dari berobat itu. Walaupun yang 2 ABK itu udah nggak ada. Saya makin parah, bener-bener saya makin parah. Saya ngerenungin kesalahan saya apa saya nggak diizinin sama orang tua saya gitu ya. Apa saya ada salah ngomong tadinya apa gimana? Apa ada tindakan yang salah? Pas kapal saya ke tengah lagi buat mancing lagi. Lama-lama pun Tekong nggak bisa bang ngurusin saya terus, karena dia juga harus mikirin penghasilan. Saya di situ ada inisiatif buat
minta pulang aja ke Tekong. Pas malam itu saya naik ke kamar Tekong. Kong, maaf Kong, besok pagi saya pulang aja ya Kong. Kata Tekong, bener Chris mau pulang. Bener Kong, nggak bawa apa-apa mau, kata dia. Maksudnya tuh nggak bawa duit. Emang nggak apa-apa nggak bawa duit. Itu yang tadinya saya di darat niatnya saya pulang pasti ke beli motor nih. Saya udah bener-bener pengen beli motor banget bang pulang. Ya nggak apa-apa lah, daripada saya di sini sakit nggak ada yang ngurusin. Saya mikirnya walaupun di darat saya pun sama nggak ada yang ngurusin karena orang tua saya di Singapura bang, di luar negeri. Saya tinggal sama om sama bibi. Yang penting saya di darat lah, sakit juga nggak ombak-ambing ombak. Akhirnya Tekong ngizinin. Ya udahlah, nggak usah mancing kata dia. Udah nanti kalau ada kapal yang mau pulang, ntar Chris dititipin. Tapi nggak besok juga kata dia. Jadi buat kapal saya nganterin saya emang nggak mungkin bang. Karena jadi makan waktu juga makan waktu. Jadi itu Tekong saya nyarinya kapal yang mau pulang ke Muarangke juga. Saya dititipin. Akhirnya saya nggak boleh mancing tuh bang sama Tekong. Pas malam itu saya izin ya. Udah sana di kamar aja. Lagi-lagi di kamar saya begitu bang. Saya bener-bener diteror banget sama hantu palasik itu. Nggak tahu saya halu karena sakit nggak tahu apa ya. Tapi itu bener-bener ada terus di bayang-bayang saya. Sampai saya tuh nggak berani tidur di kamar bang. Pas saya naik ke kamar, saya naik kan tangganya kecil ya. Baru banget pala saya yang nongol. Itu tuh udah depan mata saya bang. Itu depan mata saya banget. Posisi kamar kan gelap ya. Ya Allah, rambutnya acak-acakan banget. Wah, saya turun, saya lari ke depan. Jadi di bagian depan kapal saya tuh ada sedikit ituan buat tiduran, bisa lah bang buat tiduran. Saya lari, itu ABK pada ngeliatin semua bang, posisi kapal licin saya lari. Orang sakit lari kan dia kaget. Saya langsung tidur di bagian itu, dideketin sama salah satu ABK. Chris, lu belum ada perubahan gimana? Saya ngomong juga kayak orang ngerintih bang. Gak kuat banget, mau pulang aja kali ya, pulang ya. Mau pulang gak bawa duit gitu dia. Gak apa-apa lah, yang penting pulang. Pas itu ABK ngomong ke Tekong, ngebantu saya kali yang gak tega ya. Itu orang Indramayu juga bang. Kong, udahlah Kong, daripada di kapal takut kenapa-napa. Masih sama bang, pikiran mereka tuh takut saya mati di kapal. Akhirnya salah satu ABK ngomong ke Tekong, udah pulangin aja sih Chris, paketin, katanya. Bahasanya tuh paketin bang. Paketin? Iya, paket orang gitu ya? Iya. Nggak bener emang bahasa orang kapal tuh kalau kayak apapun itu tahu jenisnya barang ataupun orang itu bahasanya paketin. Wah, gokil sih. Bahasanya paketin. Jadi tahu nih gitu bahasa. Iya, paketin aja sih Chris, kata dia. Iya, tapi nggak bisa hari ini juga, nunggu kapal ada yang pulang. Nah, singkat cerita 3 hari atau 4 hari itu kapal ada yang mau pulang bang. Saya masih sama, masih ngerasain hal yang sama, masih ngerasain sakit saya, nggak ada perubahan sama sekali. Tapi saya kuat-kuatin, saya baca yang saya bisa. Saya baca surat Anas bang waktu itu. Saya yakinnya lah. Udah yang penting saya sembuh, saya pulang. Nah pas itu kapal itu datang. Saya suruh nyebur nih bang. Jadi jarak kapal tuh, kapal saya depan, kapal itu belakang. Dilempar tali. Jadi saya suruh nyebur melampung tuh. Itu posisi saya badan pada bintik-bintik merah bang ya. Yang harusnya saya nggak boleh kena air asin atau yang tadinya saya hindarin. Saya bener-bener pengen pulang banget bang. Saya udah nyemplung, itu saya bang, sebelum nyemplung aja saya nangis ngeliat Tekong, lihat ABK teman-teman saya gitu ya. Makasih banget lah terutama gitu udah ngurusin saya, udah legowo gitu bang buat ngerawat saya. Udah singkat cerita tas saya ikat di badan, tas saya nyemplung, udah saya melampung aja, ditarik sama ABK yang dari kapal itu. Naik pun saya nggak kuat naik sendiri, itu benar-benar saya hampir kayak orang cacat lah bang, gimana ya, itu badan saya benar-benar nggak ada tenaga. Saya naik pun digotong sama ABK dari kapal itu. Pas begitu naik, ada salah satu ABK yang ngetawain saya. Itu ngetawain saya mungkin melihat posisi saya kan masih kayak anak kecil bang. Emang masih anak kecil pada saat itu, saya masih kecil banget. Mungkin konyol kali menurut dia, lagian masih kecil udah kerja di laut gitu ya. Makanya dia ketawa. Udah singkat cerita saya masuk ke kamar. Kapal itu mau pulang bang. Nah perjalanan pulang itu nggak taunya mah kapal itu nggak langsung pulang sendirian. Dia tuh narik kapal lain juga. Narik kapal lain maksudnya apa nih? Pulangnya tuh barengan sama kapal lain. Tapi biasanya tuh kalau pulang barengan, kapal tuh nggak semuanya jalan sendiri-sendiri bang. Jadi ngirit bahan bakar, salah satu kapal ada yang ditarik
Oh. mesinnya tuh. Jadi salah satu mesin kapal ada yang mati. Mati, yang narik ini jalan mesinnya. Jalan. Oh. Jadi ditarik, itu ngirit bahan bakar lah. Baru gitu. baru tahu nih. Iya, seenggaknya kapal yang ini solarnya banyak, kapal yang solar ini buat perjalanan pulang. Karena kan satu bos. Iya. Nah, pas perjalanan pulang itu bang, walaupun saya udah beda dari kapal saya ya, itu kan saya udah loncat kan dari kapal saya. Pas malamnya tuh ya bang ya, itu lagi-lagi tuh saya masih kebayang-bayang Antipal Asik itu bang. Nah pas saya perjalanan pulang juga, saya masih kebayang, bukan lihat sih, masih kebayang-bayang aja ya. Sambil saya sedikit langsung pikiran saya tuh keinget ke truk Pulau Karimata. Pulau Karimata itu tuh. Pas kejadian di Pulau Karimata itu, pas ada pusar air, ada pengarak dari jauh. Emang dari jauh tuh pas di pusar air saya fokus banget bang ngeliatin itu. Karena kaget, untuk pertama kalinya saya ngeliat itu. Emang dari situ juga saya kayak ngeliat itu bang, Antipal Asik itu gitu kayak. Dari pusaran. Bukan dari pusar air, dia di antara, di dekat-dekat situ. Oh. Di antara dekat pusar air. Saya banding-bandingin gitu, yang saya pertama kali lihat di bawah kamar gitu ya, di dekat tempat koki masak. Saya kayak inget kayak saya pernah lihat juga di mana gitu ya. Tapi pikiran saya sih langsung kontak ke Pulau Karimata, tempat kejadian pesawat AirAsia jatuh. Pada saat itu saya nggak tahu ada kejadian pesawat AirAsia jatuh atau gimana, saya nggak tahu. Saya cuma dengar katanya gitu, katanya 2014. Saya perjalanan pulang, saya masih nggak ada perubahan, sakit bang ya, sakit. Sampai singkat cerita saya sampai di Muarangke. Itu saya nggak mungkin pulang sendirian gitu ya. Saya nggak punya HP juga. Jadi saya ditanya, nama omnya siapa katanya, kan saya bilang tinggal sama om. Nama omnya Diki, saya bilang ada dari bapak saya, dari Dadap. Punya nomornya nggak punya kata saya. Terus gimana cara ngubunginnya? Nggak tahu saya bilang. Mau ditekin Bajai aja. Saya ditekin di Bajai itu bang. Paketin. Naik Bajai. Ini paketin di Bajai ini bahasa. Paketin di Bajai. Orang, aduh kata saya masih nggak nyangka juga sih ya. Saya nggak nyangkanya tuh, saya sebelum berangkat dari laut tuh saya bener-bener ngeyel banget orangnya bang. Bisa dibilang batu lah, nggak ada yang bisa ngalangin saya gitu ya. Saya mikirnya apa yang saya mau saya harus bisa nih, saya harus punya gitu kan. Nggak ada yang bisa ngalang-ngalangin saya. Kok saya pulang malah begini gitu kan. Oh iya. Pulang aja sampai dianterin Bajai gitu kan, dalam posisi tiduran gitu. Bener-bener ngebawa orang sakit nih Bajai. Waduh itu bisa dibilang sakitnya parah sih, bintik-bintik banyak banget bang. Merah sebadan gitu ya. Sebadan full. Nah singkat cerita saya ditekin Bajai sama nakoda tekong kapal ini. Ongkos pun dibayarin bang. Udah tuh saya pulang bener-bener bawa baju kotor sama badan doang. Nah saya dianterin ke Dadap ya, Dadap Kabupaten Tangerang ya. Saya dianterin ke rumah om saya. Nyampe situ keluarga pada kaget bang, lihat posisi saya begitu. Wah heboh lah. Wah ini kenapa ini begini. Dikabarin mama saya nangis gitu ya. Emang kenapa sih masih kekeh juga ke laut? Emang mau beli apa gini. Saya masih nggak bisa ngomong banyak. Udah periksa belum? Udah berobat belum? Lagi-lagi saya mau dibawa berobat. Nah di situ saya nyaut bang, pas mau dibawa berobat ke rumah sakit. Karena saya udah 2 kali berobat di laut kan. Di laut itu ya, pulau itu kan Sampit. Sampit ya. Nggak ada perubahan. Akhirnya saya ngelak buat nolak berobat. Saya capek minum obat mulu bang. Saya di situ cuma istirahat aja. Ada salah satu tetangga saya ngomong, "Ono bawa aja katanya ke orang bisa. Itu takut orang kenapa-napa, takut keusap setan laut lah apalah," yang dia bilang. Badan saya nggak berdaya, mau saya dibawa kemana juga udah saya ikut. Saya dibawa ke orang bisa bang, ke orang pintar. Itu pun di rumah orang pintar, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bisa ngedengerin dia ngomong aja gitu. Saya kata orang pintar itu bilang, "Ini mah ada yang jahilin," kata dia. "Ada yang jahilin, ini mah rekan kerjanya," kata dia. Saya sambil ngedengar orang pintar itu ngomong, saya peka bang. Apa jangan-jangan 2 orang itu ya? Tapi kesalahan gua apa gitu kan? Ya udahlah, yang penting saya sembuh nih. Bisa nggak nih saya sembuh nih pulang dari sini? Karena sebelumnya saya bener-bener jujur bang, hati saya pun nggak yakin pas ke rumah orang pintar itu. Oh nggak yakin? Nggak yakin bang. Saya tuh orangnya dari kecil tuh emang kurang percaya bang ke hal begituan gitu. Saya mikirnya klinik bilangnya saya alergi. Orang pintar bilangnya saya diguna-guna. Saya mikirnya mereka sama-sama nyari uang kan. Iya kan. Wah ya udahlah, Allahualam aja. Kalau emang dikasih sembuh saya sembuh. Tapi itu benar-benar saya sembuh bang. Pas pulang dari situ alhamdulillah saya sembuh. Saya bintik-bintik pun mulai hilang gitu ya.
Akhirnya saya di situ udah mulai bisa gerak badan, bisa dibawa mandi juga, saya mandi air hangat. Kata orang pintar itu masan ke ituan saya, ke om saya buat ke laut. Nah kebetulan Dadap itu nggak jauh dari laut bang, emang pesisir. Buat ke laut lagi katanya buat ngebuang baju semua baju yang saya bawa ke laut. Oh pas berlayar ke Pontianak itu? Kemarin, iya. Kan saya bawa tas juga kan, bawa baju dari laut. Itu baju semuanya suruh dibuang ke laut bang. Saya ngikut naik perahu saya yang biasa saya dulu nyari kerang nelayan kan. Sebelumnya saya nelayan. Saya ngikut. Pas saya ke laut lagi pun saya masih nggak nyangka juga bang. Kok bisa saya dapat perlakuan begitu ya di laut ya. Sedangkan saya tuh orangnya tuh nggak pernah mengusik. Kata om saya, udah tuh buang sial, nyebur di laut lu, nyebur. Itu bercandaan bang. Nyebur nggak lu, kata nyebur nggak. Saya kan disuruh buang baju doang, tapi saya disuruh nyebur. Saya nggak mau, saya buang baju. Udah perahu saya pulang sama om saya. Besoknya mama saya nelpon lagi. Kata dia, udah kapok belum kerja di laut? Saya tuh dari dulu paling nggak bisa ngomong kapok bang. Saya masih sedikit ngebangkang juga pas saya udah bisa ngomong gitu ya. Kata saya, enggak lah, emang itu mah emang kejadian gak sengaja aja gitu. Musibah kan lah ya. Musibah lah saya nganggapnya, karena dari awal pun saya nggak nganggap aneh-aneh. Itu pure penyakit saya mikirnya. Emang kenapa sih bisa berangkat ke laut, kata dia, bisa berangkat jadi ABK begitu. Saya ceritain bang, mama saya kan di Singapura ya. Ngelihat yang lain pada beli motor, kata saya. Ngelihat teman-teman pada beli motor, pengen Nanang juga kan, pengen beli motor juga kayak dia orang. Akhirnya mama saya ngelihat perjuangan saya yang begitu itunya bang ya. Emang jujur bang, dari awal saya nggak ada niatan buat minta langsung motor ke mama saya. Pas mama saya tahu perjuangan saya dibeliin motor bang. Jadi dibalik kesulitan itu ada hikmahnya tuh. Motor. Apa motor metik atau apa nih? Motor Mio. Oh Mio. Oh Mio pada zamannya tuh keren loh itu. Keren banget tuh anak muda naik Mio. Iya Mio, bener. Saya dibeliin motor Mio, udah saya seneng banget. Saya ikut nongkrong sama anak-anak ya. Ditanya sama anak-anak, gimana Kris di laut gini-gini? Wah seru. Nanti kalau nggak percaya ikut dah sama gua ke laut. Makanya dari 2017 itu saya nggak stop jadi ABK bang. Iya. Nggak stop saya. Makanya tadi nggak bilang kapok ya? Nggak bilang kapok. Saya paling dari dulu paling nggak bisa ngomong kapok. Jadi saya ambil buat pelajaran. Kalau bisa saya coba lagi. Gitu bang. Jadi ini juga cukup seru juga teman-teman semua, yang dibalik seru juga tentunya setiap pekerjaan bang, terutama lah ya, apalagi di ABK, menjadi sebuah ABK kapal, pasti kan banyak banget keluh kesahnya gitu kan. Banyak banget pasti dibalik itu semua hikmahnya gitu kan. Pasti setiap musibah ada hikmahnya deh. Gitu kan. Tapi dibalik ini semua nih, contoh juga nih untuk teman-teman semua yang mau minta motor ya. Yang cuma banting pintu, tuku NMAX, kan ada tuh ya. Iya bener. Di video-video viral tuh. CBR, Aerox, gubrak gitu kan. Itu jangan tuh. Tetap kita walaupun dalam hati, tadi Bang Kris sempat bilang, gue orangnya kayak apa, ngekang ya? Iya, nggak bisa dialang-alangin. Tapi itu kan dalam artian untuk mencari rezeki ya. Bener. Bukan dalam artian ngekang, wah gue mau nggak mau sekarang ini gue Mio, ya kan? Enggak, tapi emang sebelum berangkat emang pengen Mio. Emang pengen Mio bang, pengen Mio. Akhirnya turun terjun jadi ABK. Karena saya diiming-iming, sebelumnya kan diiming-iming penghasilannya sekian nih dari laut nih, gini-gini. Makin tergiur lagi, saya dikasih uang jajan, saya ngelihat makanan banyak di kapal. Iya. Hati saya makin tergiur, saya nggak tahu bakal terjadi begitu, saya nggak tahu. Oke, nah bang, terus bang, 2 ABK ini kan ya? Iya. Itu kan sempat bersandar di Pulau Sampit ya? Yang di situ pulau itu berarti ada penduduknya ya? Ada penduduknya. Karena ada klinik kan? Ada. Misalkan bang, dari tarik garis lurus ini, dari parkiran kapal gitu yang terjangkar ke Pulau Sampit itu, kira-kira berapa meter atau berapa kilometer? Ada 1 kilo? 1 kilo ada bang. 1 kilo, berarti masih ada. Kapal itu diam tuh masih dalam ya? Dalam, jangkar dalam. Berarti kita asumsi kita, apa mungkin 2 ABK itu dia ke pulau itu? Pikiran saya pun sama ABK yang lain dia kabur. Saya nggak ada pikiran dia inilah, nggak ada. Pikiran saya tuh udah semuanya kabur gitu dia. Misalkan dijemput sama kapal nelayan. Iya. Masa iya dia tiba-tiba kapal nelayan itu ke situ? Iya. Atas dasar komunikasi dari mana gitu benar. Kan? Apalagi dia bukannya kita ngebahas Sumatera dan sebagainya, apalagi dia dari Sumatera gitu kan, terus ke arah Pontianak gitu kan. Dan saat itu juga kan tadi Bang Kris Andi sempat bilang, misalkan dijemput sama
perahu. Perahu Pasti nelayan. yang lain denger dong. Karena suara perahu. mesinnya Berisik, ya. bener. Nah, ukuran kapalnya sama nggak bang sama ukuran di tahun 2020? Ukuran kapal sama. Oh berarti emang mau ke arah sono tuh kapalnya gede-gede semua ya? Emang gitu, cuma bedanya tuh di ABK doang. ABK-nya tuh ada yang 10 orang, ada yang 12 orang. Maksimal di dalam kapal itu berapa ABK bang? Tergantung GT-nya bang. Jadi kalau untuk kontrak 3 bulan atau 4 bulan gitu ya. Kebanyakan tuh ABK paling banyak tuh 14 sampai 16. 16. Itu paling banyak. Paling banyak. Itu termasuk maintenance dan sebagainya? Iya, itu kapalnya udah lumayan gede. Oh. Gitu. Kapalnya juga udah lumayan gede lagi, beda. Gede lagi. Ada tingkatnya, ada level-levelnya bang. Oh ada ininya lah beda-beda lah ya gitu. Oke bang. Terus tadi juga gue sempat baru tahu juga masalah misalkan kapal ke laut berbulan-bulan ternyata pulang itu derek. Iya. Derek itu gue sempat mikir juga bang. Dalam waktu 3 bulan gitu kan. Iya. Kapal pasti butuh bahan bakar solar gitu kan. Berapa banyak kapal itu dibawa solarnya bang? Itu sih kalau buat solar sih saya kurang tahu ya. Yang jelas sih bertonton sih bang. Oh maksudnya dia nyetok gitu ya? Nyetok, itu ada palkanya, itu palkanya pun ukurannya lumayan gede bang. Oh, lumayan tapi gede. ada gak bang? Atau mungkin temen abang sempet cerita gitu, kapal gue kehabisan bahan bakar gitu? Ada, mungkin kehabisan yang bahan bakar itu bisa jadi dia nambah kontrak bang. Jadi perkiraan dia untuk 3 bulan, dia nambah kontrak 4 bulan. Oh berarti sebelum ngelaut misalnya 3 bulan dia udah tahu udah berapa ada bahan perkiraan. bakar Iya, gitu ya. Toh misalkan habis berarti dia memperpanjang kontrak Iya, gitu. bener. Nah, Gitu. berarti bang tiap harinya nih bang ya, biar gue tahu banget mungkin teman-teman bener. tahu nih kehidupan di ABK. Dia tiap hari tuh kapal diem aja apa dia pindah-pindah? Pindah-pindah bang, tergantung si cumi ini. Nah di sini nih cumi banyak gak nih? Kalau masih banyak bisa jadi kita 3 malam sampai 4 malam di lokasi itu. Paling minim di satu lokasi? Di berapa lokasi hari? itu 3 malam bang. 4 Jadi kita hari? geser, pindah-pindah lah. Oh tapi tetap di perairan itu ya? Di perairan itu. Kalaupun ada yang dari Kalimantan ke Pontianak itu kan butuh waktu sehari bang ya. Betul. Kurang lebihnya. Itu kita dikasih tahu sama tekongnya. Bakal geser jauh nih. Udah itu pancingan diaman-amanin. Awas kapal jangan sampai ada yang itulah, maksudnya takutnya ada yang jatuh atau apa gitu bang. Nah, misalkan tadi kan sempat Bang Grisani sempat bilang satu bos. Satu bos. Tapi kapalnya kayak armada banyak nih Iya, gitu ya. benar. Armada banyak. Nah, berarti dia mancingnya itu ini satu kapal mungkin jarak berapa ya ada kapal lagi? Iya. Oh, berarti nggak benar-benar Di sendiri situ ya? Enggak sendiri. Oh, kirain gue kesendirian gitu di tengah laut. Jadi kayak gitu. bos nih punya kapal 10, yang berangkat ada 8, sisa 2 di darat. Nah kapal saya berangkat. Itu tuh yang 8 kapal itu udah ada di laut sebelumnya. Oh. Nah jadi kapal itu tahu kapal saya berangkat dari darat udah berapa hari. Lewat kontekan itu kita tahu juga dia di situ udah berapa lama di laut gitu bang. Ada kontekannya. Oh, kirain tuh udah gitu satu sendirian gitu terus ada yang mau balik nih paketin. Tar dulu gue 2 hari dulu ke situ gitu kan kirain begitu. Iya. Ternyata masih satu lingkup itu ya. Iya. Berarti kayak bos kapal ini kayak misalkan 8 armada sana Pontianak semua. Iya. Gitu kali ya? Enggak juga sih, Enggak. beda-beda. Kadang sananya kapal saya di Kalimantan. Iya. Nah paling di Kalimantan itu ada beberapa kapal doang. Ada kapal lainnya yang di Pontianak, ada yang di Bangka. Itu beda-beda, bisa-bisa. Iya, berarti kayak minimalnya itu pasti 2 dingerahin ya? Nah, iya. Dalam pasti. satu tempat gitu Iya, kali ya? benar. Pasti ada 2 kapal atau 3 kapal. 2 sampai 3 kapal. Iya. Oh iya sih, kalau sendirian sedang juga Gokil, loh. pasti gokil. Gue ngebayangin apalagi gue takut kedalaman, serius. Gue udah ngebayangin tadi ada sempat kayak angin apa tuh namanya? Pengarak gitu kan, kayak angin puting beliung tuh teman-teman semua dari jauh kelihatan gitu Itu kan. di laut jelas banget, Bang. Di laut tuh jelas banget. Kalau angin tuh dari jauh kelihatan banget jelas. Iyalah, angin itu jelas kan ketika di bawahnya itu kayak bisa buat muter kan? Nah, bener. Ya guys sih, misalkan contoh di sawah. Iya. Ya kan di lapangan yang rumputnya dia kayak Iya gitu, kayak sampah ikutan terbang iya. gitu. Nah itu kayak gitu tuh. Iya, Bang. Apa lebih jauh lebih ekstrim di laut? Lebih ekstrim di laut sih. Karena nggak ada penghalang-penghalangnya ya. Bener. Karena udah gitu ditambah mendung juga, Bang. Jadi itu si angin itu kayak ngebawa mendung, Bang. Itu Ngerti mau nggak? Kayak di sini terang, dari sini angin nih. Itu tuh sambil ngebawa awan gelap, sambil ngedeketin kita tuh sambil ngebawa awan gelap. di laut gue ngebayangin ya. Makasih dah asli dah makasih. Oke, nah terus kan sempet ada berita. Ya gue tahu tuh 2014 tuh Iya. ada AirAsia jatuh tuh. Itu di daerah situ, maksudnya di daerah yang putaran
apa namanya Katanya air itu. sih, katanya. Tapi waktu itu kan saya kurang tahu juga, Ya. itu cuma katanya. Katanya di situ bang, tepatnya di Kepulauan Karimata. Karimata dekat situ lah ya. Dekat Tapi situ. untuk lebih tepatnya nggak tahu lah di mana. Soalnya Bang Krisani juga bukan penumpang Air Asia saat itu bukan. Tapi penumpang ABK kapal itu teman-teman semua. Oke. Nah berarti yang jadi misterius adalah yang 2 ABK ini Dua bang ya, ABK yang itu. dari asal Sumatera yang nggak tahu dia melarikan diri, Iya. entah itu ke pulau itu atau mungkin dia nyari Kemana nggak tahu. kemana nggak ada yang Iya, tahu. nggak ada Berarti yang yang 10 berarti 8 ya. Enggak, kan 12 sisa 10. Oh sisa 10 ini termasuk Bang Krisani Iya. benar-benar nggak ada orang satupun yang tahu. Tapi kita semua ngeduganya dia ya ke pulau itu kabur. Pulau itu. Itu sempat rame bang. Jadi sempat rame tuh bukan di dunia maya ya, di dunia ABK itu sempat heboh waktu itu. Heboh. Ada ABK 2 kabur gitu. Oh, jadi pada kayak tahun itu. Tahu gitu ya, Tahu. antar kapal gitu iya, ya. bener. Jadi, Tanpa ada kekuatan sosial media gitu ya. dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut, MLM, mulut ke mulut gitu kan. Mulut ke mulut, kapal itu tuh iya, 2 ABK ABK-nya kabur 2 gitu kan. gitu. Iya. Ini juga jadi pelajaran teman-teman semua bahwasanya kita udah kontrak ke Bang ya jatuhnya. Kontrak. Di kontrak terus tadi berapa? 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan terus di 2 bulan ternyata kabur itu kan kayak lepas tanggung jawab. Lepas tanggung jawab. Nah, apalagi itu kan pasti cowok kan? Cowok. Sebagai cowok kalau misalkan apa namanya ada janjian sama orang atau ada kontrak sama orang, cowok kan yang dipegang ngomongannya. Bener. Ya gak sih? Itu lepas tanggung jawab. Itu jadi pelajaran juga untuk teman-teman semua. Dan juga tadi Bang Krisnadi, walaupun dia punya keinginan untuk beli Mio gitu kan. Ya kan? Iya, Tapi bener. nggak minta ke orang tuanya 1% pun saat itu Bang Krisnadi tetap bekerja keras gitu kan untuk gimana caranya gue dapat apa yang gue Gue pengen mau gitu ya. Iya, Dan alhasil hikmahnya adalah orang tua Yang nih ngebeli. gitu kan. Tapi saat itu Bang Krisnadi Nanang Enggak, pengen beli Mio. Enggak ya? Enggak. Enggak tuh teman-teman semua. Dan ternyata tadi sempat gue ngebayangin juga loncat dari kapal 1 kapal 2. Loncat apa? Loncat, ditarik, dipaketin. Dipaketin Iya. gitu kan. Itu gue juga makasih banget sih walaupun ada pelampung. Tetap Bang gue tuh traumatik. Iya. Trauma terhadap nggak tahu ya. Dari dulu mungkin ya. Karena mungkin basic gue nggak bisa renang. Iya. Terus gue takut kedalaman. Bukan berarti takut sama air. Enggak, kalau takut sama air gue nggak mandi-mandi Nggak dong mandi-mandi, ya kan. iya. Jadi gue sempet ngilangin rasa itu kayak nyelemin muka nih di apa tuh? Di bak. mandi. Tetap gue nggak bisa. Kayak seakan-akan dari bawah tuh ada wur Wah, gitu. iya, benar-benar. Entah itu ikan kayak Itu halusinasi, apa. ya bener bang. Iya kan? Bener. Emang halusinasi tapi kayak gue yang belum siap gitu. Iya. Gue pengen tuh kayak gitu tuh, tapi susah banget gitu. Kayak ada itunya kali apa deh? Terapi-terapi kali gitu ya? Enggak, saya pun lagi belajar, kebetulan lagi jadi nelayan tuh saya dilatih buat nyelam tuh bang sama om saya. Oh, nyelam. Nyelam, nyari kerang itu kan harus nyelam. tuh. Iya. Jadi pas waktu itu sedikit cerita nih ya, saya lagi kecil seumuran itu gitu ya. Karena basic keluarga saya pun semuanya hampir rata-rata nelayan. Itu saya dilatih nyelam, berani nggak? Nyelam tuh waktu itu safety-nya tuh cuma selang digigit bang. Cuma kita ngegigit selang doang dibantu angin. Kan saya orangnya ngeyel ya, saya beraniin aja. Saya ambil tuh selang, saya lompat nyelam, plem. Dapat 5 menit nongol lagi saya. Itu belum bisa. Nah, singkat cerita, nyelam katanya digigit, nyedotnya pelan aja, terus ditiup. Akhirnya saya nyelam, terus nyampe dalam, kuping saya pecah, pecah bang. Pendengaran tuh pecah, Jadi di dalam air pun halusinasi saya, waduh gimana nih kalau ada ikan gede tiba-tiba makan gua nih, iya gitu, gitu. bang. Iya. Iya, tapi dapat 3 hari 4 hari ya biasa aja. Biasa aja udah Saya mulai sempat terbiasa. budak. Iya budak tuh saya 3 hari tuh. Kuping saya nggak bisa ngedengar, pecah. Wah, ini Di juga dalam pengalaman yang harus gue banyak belajar nih tentang di apa ya kehidupan di laut lah bang Iya, ya. bener. Ternyata banyak resikonya tuh gede banget teman-teman semua. Yang udah kelihatan aja nih belum tentu pulang tuh bawa uang. Iya bener. Gitu ya. Apalagi tuh yang di dalam air gitu bang. Iya. Terus juga yang kedua ya amit-amitnya Amit-amit. pulang Tinggal nama doang. Nih itu, gitu kan. Tadi juga Bang Krisani walaupun dia pengen tarik lagi ke belakang, walaupun dia pengen apa namanya motor dengan keinginan dia sendiri, tapi dia tahu kondisi di mana dia nggak kuat. Nggak kuat. Iya kita nggak baik juga kalau maksain bang. Iya. Nah kalau maksain ya tadi Iya. yang tadi abang bilang Iya. mungkin lewat. Karena seandainya gitu ya kita mikir positifnya. Kalau seandainya saya maksain, orang lain juga kasihan bang. Di kapal itu ada orang sakit, kerjaan juga kehambat dong. Yang aturan dia dapat uang gitu, dapat rezeki, kerja fokus. Karena ada saya jadi nggak fokus gitu. Nah terus akhirnya kan dinaikin bajai tuh bang ya.
Apa respon orang tua saat tahu kalau Bang Krisnadi ternyata sakit dari Heboh bang, heboh bang. satu keluarga? Heboh. Tapi sempat diomelin nggak masih Om? Diomelin cuma banyolan bang. Oh banyak. Kebetulan di keluarga saya tuh lebih sering ngebanyol gitu. Lagi konyol banget tuh, gini. Udah tahu nggak boleh malah ke laut gitu bang. Wah Banyak gokil. ceconya lah. Gue juga sepakat bahwasanya kita harus jauhi kata kapok. Iya, Iya kan? saya nggak bisa tuh ngomong kapok. Jangan kapok gitu. Walaupun apapun itu teman-teman semua lagi menggeluti bidang apa gitu, walaupun lagi bekerja dalam bidang apa, walaupun dalam misalkan di darat maupun di laut gitu kan, jangan sesekali bilang kapok. Kapok. Karena itu yang pertama memutuskan semangat. Iya, Iya gak benar. sih? Iya. Terus ujung-ujungnya males gue. Iya benar, Iya gak benar sih? bang, benar. Tadi 2017 Bang Krisnadi pertama kali mengalami hal seperti itu. Pertama kali. Terus tadi juga nggak mau bilang kapok dan ternyata di pensiun itu di tahun 2020 sampai kira ya udah Saya nggak mutusin buat ke laut lagi. nggak kelut lagi. Tapi saya nggak ngomong Tapi nggak kapok. Nggak. Kan mungkin ada yang kayaknya lebih asik sini Iya. kayak si kini Iya. gitu kan. Ya seperti itulah teman-teman semua. Bang Krisnadi ini bukan Bang Krisnadi juga, tapi mungkin teman-teman semua yang nonton yang sebagai profesinya sebagai ABK kapal Bang Iya, ya, benar. pasti merasakan betul pahit manisnya kehidupan di laut. Pasti. Entah itu dari ancaman cuaca, Iya benar. terus juga apa namanya pendapatan cumi ataupun ikan Iya. turun gitu kan. Terus pulang cuma diongkosin doang gitu kan. Berarti saat itu cuma 2,5 Bang ya? 2,5 bang. Sama 2 bulan itu ya? Iya, karena sistem kapalnya pun bukan gajian yang kayak Yang saya sama dua- pilot itu. yang terakhir bukan. ya? Iya. Itu sistem kapalnya bagi hasil bang. Bagi hasil. Jadi walaupun pendapatan berapa, yuk bagi hasil Iya, gitu ya. Kita cuma mulangin uang yang buat pengeluaran kayak beras, minyak dan lain-lainnya, solar gitu bang. Patungan. Nah, kayak gitu kali jadi ya. seandainya kapal itu bawa uang ke laut nih 300 juta untuk pengeluaran. Nah, kapal saya pas pulang bawa 350. Jadi yang 50-nya udah bagi. Untuk tekong berapa persen, ABK berapa persen gitu, Bang. Oke Bang, terus gue pengen ada tanya-tanya lagi sebenarnya masih banyak nih. Pengen masih banyak juga sedikit lagi lah. Pernah gak Bang nyasar di laut? ini kan gak ada marka jalan, gak ada arahnya. Apa dia punya alat? Ada sendiri? GPS-nya, Bang. Oh, ada. Kalau buat nyasar sih nggak pernah. Ada GPS-nya. Oh, jadi ngikutinnya titiknya ini gitu ya? Nah, iya. Jadi enggak nih. Mungkin kalau orang yang nggak tahu di laut nih, kenapa? Kan laut lega tuh, kenapa nggak asal-asalnya? Enggak bang, itu ada jalanannya. Jadi tuh di GPS itu ada jalurnya. Walaupun laut kan bulat, kita nggak tahu kapal kita arahnya kemana. Tapi dari belakang kapal itu kan ada bekas kapal kita tuh, airnya tuh bekas tuh. Itu ketahuan kalau kita kapal itu muter-muter aja. Oh iya, yang Bener kan, kepulan ada dari bekas. mesinnya Nah, itu ya? Jadi kayak ABK yang baru belajar bawa kapal, itu pikiran ABK itu pede nih, kapal saya lurus nih ke depan, padahal dari belakang mau muter-muter aja tuh Gini-gini ya? kapal. Iya. Oh dari Gitu, Bang. situ. Itu ada GPS-nya, jaraknya nih untuk ke darat berapa lama lagi, itu udah ada semua di GPS. Iya, itu. apalagi di tengah laut kan, ya syukur-syukur itu ada pulau kelihatan ya. Iya. Jadi kelihatan gue seberapa jauh lagi gitu kan. Ini kan kalau di tengah lagi kan, tengah laut kan bener-bener udah nggak ada patokan nih. Patokannya barat bang, matahari. Oh matahari ya, jadi patokan itu. Iya. Oke, mungkin itu aja sih bang yang bikin gue penasaran tadi bahan bakar, terus arah kapalnya belok-belok apa gimana gitu kan. Oke, dan sebelum itu bang, mungkin abang punya pesan nggak nih bang untuk teman-teman semua yang mungkin menjalani kehidupan mungkin atau yang pengen sesuatu tanpa harus minta sama orang tua, kan harus mandiri gitu kan sebagai anak kan. Kalau kita ngemis mulu sama orang tua kan gitu kan, kasihan orang tua kita gitu. Gimana bang? Ada gak bang? Ya jadi kesimpulannya berjuang aja dulu gitu, berjuang apa yang lu bisa, walaupun ujung-ujungnya tetap emak. Iya. Tapi caranya Anda berjuangnya dulu ya. Berjuang aja dulu lah intinya gitu. Bukan berjuang partai kan? Bukan. Waduh, kan partai juga berjuang, Bang. Iya, benar. Ya kan gimana dia harus punya suara banyak dari Iya, masyarakat. benar. Pokoknya dalam kehidupan kita emang harus berjuang sih. Berjuang. Berjuang walaupun kita terbentur gitu kan dalam hal ya tidak menghasilkan dan lain sebagainya. Tapi yakinlah bahwasanya terbentur dan akhirnya terbentuk teman-teman semua. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih ya Ang Krisnadi udah kedua kalinya membagikan pengalamannya yang dimana hikmahnya banget. Hikmahnya banyak banget dari video yang pertama. Itu juga hikmahnya ada teman-teman semua yang apalagi yang ini gitu kan, yang untuk teman-teman semua yang pengen motor Aerox masih buka masih nutup pintu gitu kan, Ngebrak pintu. terus nggak pulang-pulang, jangan nih kasihan orang tua gitu, udah
ngebesarin kalian berbelas-belas tahun gitu kan, ngidupin teman-teman semua, tapi ya udah apa yang kita bisa kita lakuin walaupun itu gagal gitu kan. Gagal itu bukan dari akhir sebuah perjuangan, tapi itu merupakan prosesnya. Gagal ya udah terus aja sampai akhirnya berhasil. Iya benar. Makanya kalau dulu ale-ale coba lagi sampai akhirnya dapat 1.000. Iya benar. Kan gitu analogi sederhana aja Bang ya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Krisnadi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau menjadi ABK kapal cumi ataupun mau mencari rezeki di laut. Tapi ambillah sisi positifnya, buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kang. Pisan. Alhamdulillah. Bungkus.